Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menambahkan pembahasan tentang wudu. Kita sedang mengkaji kitab Al-Ghoyah wa Taqrib karya Abu Syuja, dan kita akan tambahkan tentang keutamaan wudu, atau tentang bagaimana wudu berdasarkan sunnah. Kita ambil dari Sahih Muslim. Ini sumber bukunya dari Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Mundhiri. Di dalam sunnah, ini pembahasan kemarin saya singgung bahwa alul hadis itu mereka itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita akan membaca tentang bab orang yang berwudu dan memperbaiki wudunya, memperindah wudunya, dan ini diriwayatkan atau dijelaskan oleh Utsman bin Affan. An Humrana maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Humron, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Utsmana Ibnu Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Sesungguhnya Utsman bin Affan memanggil atau meminta untuk dibawakan wudu. Baca wudu itu artinya air untuk berwudu. Kalau wudu itu perbuatannya, ini wudu airnya. Fatawaddo'a, kemudian Utsman berwudu. Jadi didatangkan air, terus Utsman berwudu. Nah, ini beliau lagi menjelaskan wudunya Rasulullah. Setelah itu faghassala kaffaihi thalatha marratin, maka Utsman mencuci kedua tapak tangannya 3 kali. Nah, itu caranya wudu yang dijelaskan Utsman. Tsumma madmadha wastansyara, kemudian beliau berkumur-kumur terus menghisap sekali doang. Kemudian tsumma ghassala wajhahu thalatha marratin, kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, 3 kali. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marratin, kemudian beliau membasuh tangan yang kanannya 3 kali. Jadi 3 kali dibasuh. Kemudian summa ghassala yadahul yusra mithla dzalik, kemudian beliau juga membasuh tangan kirinya 3 kali. 3 kali dibasuh 3 kali. Tsumma masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya, diusap, dikembalikan sekali. Nah, jadi cuma sekali kalau mengusap kepala, sekali. Gitu, kepala seluruhnya balikan, dan telinga, karena telinga itu bagian dari kepala. Kemudian tsumma ghassala rijlahu al-yumna ilal ka'baini thalatha maratin, kemudian beliau
membasuh ini kakinya sampai termasuk dengan ininya mata kakinya 3 kali. Jadi ini kaki kanan dulu 3 kali biasa di sela-sela. Kemudian summa ghasala al-yusra misla dzalika. Terus kemudian beliau membasuh kaki yang kirinya 3 kali juga di sela-sela biasa begitu dengan mata kakinya. Jadi dengan mata kakinya ini 3 kali juga. Summa qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu nahwa. Ini kalimat nahwa itu artinya kalau di dalam pembahasan ilmu hadis itu biasanya nahwa itu semakna ya kira-kira segitulah ya, seperti itu, tidak persis banget karena bahasanya nahwa kalau misla itu kan selafat. Nah ini penggunaan nahwa itu ya kira-kiranya segitu, maksudnya ini bab fikih itu begitu. Rasulullah itu kalau dalam bab fikih sallu kama ra'aitumuni usolli, kama seperti hasilnya nahwa wudu'i, ya wudunya seperti itu. Jadi ya begitu ininya ya, kita bisa melihat begitu gininya seperti itu. Tidak kalau persis banget kan, tidak seperti persis banget. Beda dalam akidah. Kalau akidah itu misli. Jadi itu harus akurat banget kalau dalam akidah itu. Nah, kalau ini ya seperti itu ininya yang kita lihat ya seperti itu ya seperti itu gitu. Ini karena penggunaan nahwa itu begitu. Jadi ya mirip gitu ya, seperti itu, berusaha semirip mungkin. Tapi kalau akidah biasanya penggunaan itu misli. Nah kalau penggunaan misli itu seperti akidah tentang al-sunnah teh ma'ana alaihil yauma ma alaihi mislu ana yauma wasabi. Jadi misli, jadi penggunaan teh harus sama persis. Nah ini adalah ya mendekati gitu, harus mendekatinya seperti itu, kita berusaha mendekati seperti itu wudunya Rasulullah SAW. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada summa qama faraka rak'ataini la yuhaddithu fihi man nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini keutamaan. Jadi setelah kita wudu dengan wudu yang sunnah yang dijelaskan Rasulullah bersabda, barang siapa yang wudu seperti ini nih, wudu kami seperti ini, wudunya berusaha seperti itu 3 dengan baca bismillah dulu begitu. Nah terus dia sholat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi man nafsahu, yang di dalam sholat tersebut dia tidak berbicara dengan dirinya, artinya dia itu khusyuk di dalam sholatnya, maka pahalanya itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi semua dosanya beliau, dosa yang melakukan itu terutama dosa kecil, maka diampuni. Nah ini keutamaan wudu. Tadi kemarin disinggung sama saya bahwa keutamaan wudu itu kalau kita mengikuti wudu sunnah Rasulullah, wudunya Rasulullah, nah ini ditanda, dan dengan dia sholat maka dia ampuni dosanya, terutama dosa-dosa yang sholat, dosa-dosa yang kecil. Qala Ibnu Syihabin wa kana ulama'una yaquluna hadal wudu'u asbagu ma yatawaddau bihi ahadun lis sholati. Nah kata Ibnu Syihab berkata, ulama kami berkata begini, inilah wudu yang asbagu ma yatawaddahu bi ahadun, yang paling baiknya wudu itu ini wudunya yang dijelaskan oleh Utsman itu lis sholati, untuk sholat. Jadi wudu yang paling sempurna itu seperti tadi, dia lakukan sholat wudu seperti itu, itulah yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itulah yang paling gampang sebenarnya kita itu memberikan contoh wudu itu ya seperti itu, kita menjelaskan pokoknya beginilah wudu, Rasulullah menjelaskan wudu, ya sudah begitu, kita tinggal
melaksanakan wudhu tersebut. Nah, tapi beda dengan pembahasan ahlul fikih yang kemarin. Nah, kalau ahlul fikih itu membeda-bedakan, ada yang rukun, ada yang ini, ada yang rukun, ada yang atau fardu, ada yang sunnah. Nah kalau ahlul fikih begitu, tapi memang kadang menjadi rumit ya. Kita boleh itu bersyukur dengan yang dijelaskan oleh ahlul fikih. Hanya saja jalannya ahlul hadis memang lebih gampang dan ujungnya tetap yang lebih utama. Jadi yang lebih baiknya ya kita tahu secara fikihnya, oh ini bagian rukunnya seperti yang sudah saya jelaskan, ini bagian yang fardunya, ini bagian yang sunahnya. Hanya saja kita tetap wudhunya sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasul. Walaupun misalkan kata Imam Syafi'i itu cuma beberapa lembar sah, ya kita tetap wudhu sempurna, karena itu pasti lebih baik yang diajarkan oleh Rasul. Dan itu hilang ikhtilaf. Karena di madhab Imam Ahmad itu harus semua. Nah udah kita laksanakan yang dijalankan oleh Rasulullah itu aja semua juga. Nah, kita lebih bagus sudah. Itu yang kita jalankan prakteknya begitu. Dan saya sendiri ya nggak pernah saya wudhu sedikit satu lembar beberapa lembar itu saya nggak pernah. Jadi semuanya aja, karena itu lebih afdol gitu. Jadi kalau kita berwudhu dengan wudhu yang terbaik yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka itu yang lebih afdol. Setelah wudhu itu kita membaca doa. Ada doanya itu setelah wudhu. Nah ini saya baca doanya ya. Saya baca doanya dari riwayat Uqbah, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanat alaina riayatul ibili faja'at naubati farawahtuha bi asyi fadraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nasa fadraktu min qawlihi. Jadi diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, kami pernah bertugas mengembala unta. Jadi kanat alaina riayatul ibili, yaitu mengembala unta. Faja'at naubati, maka datang giliran beliau. Jadi datanglah gilirannya beliau. Farawahtuha bi asyi, maka kemudian beliau istirahat dan beliau kandangkan onta-ontanya tersebut di sore hari. Ya, sore hari, senja itu sore hari. Beliau dikandangkan untanya. Fadraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kemudian beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri. Yuhadditsun nasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada manusia. Fadraktu min qawlihi, maka kata Uqbah bin Amir, saya mendapati dari sebagian ucapan Rasulullah, ma min muslimin yatawaddau, tidaklah seorang muslim yang berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia memperindah wudunya. Bagaimana memperindahnya? Memperindah wudunya itu adalah tadi, dia itu seperti yang dijelaskan tadi oleh Utsman. Tsumma yaqumu yusalli raka'ataini, kemudian beliau bersolat 2 rakaat. Muqbilan alaihi ma biqalbihi wa wajhihi, beliau itu menghadap atau menjalankan 2 rakaat tersebut dengan hati dan wajahnya. Jadi maksudnya
beliau itu dalam sholat 2 rakaat itu hati dan wajahnya itu benar-benar khusyuk. Illa wajabat lahul jannatu, kecuali wajib atasnya atau wajib baginya surga. Ini jaminannya surga tuh. Kalau orang wudu dengan wudu yang terbaik, terus dia sholat, dalam sholatnya itu, ya itu orang menyebutnya sholat syukrul wudu, itu dia khusyuk di dalam sholatnya, tidak berbicara dalam hatinya atas hal lain gitu, dia khusyuk dengan hatinya dan wajahnya khusyuk dalam sholatnya, maka diberikan jaminan untuknya itu surga. Qala fakultu ma ajwada hadhihi, maka saya berkata, kata Uqbah bin Amir, ma ajwada hadhihi, ini kalimat untuk kalimat untuk tajub, betapa indahnya ini. Jadi kata Uqbah bin Amir, betapa indahnya ini orang wudu, memperindah wudunya, terus dia sholat khusyuk di dalam sholatnya 2 rakaat, dijamin untuknya surga. Kata Uqbah bin Amir, betapa indahnya ini. Faida qailun baina yadayya yaqulu allati qablaha ajwadu fanadartu faida Umar radhiyallahu anhu. Tapi ada orang di depan saya berkata, dia berkata mengomentari ucapan saya, yang tadi itu lebih indah lagi, kata Umar. Ternyata begitu saya lihat, oh ternyata yang di depan yang ngomong tuh Umar. Jadi saya itu komentar, oh betapa indahnya ini ucapan Rasulullah yang kita wudu, memperindah wudu, terus sholat 2 rakaat, khusyuk di dalam sholatnya, dijamin surga. Ini subhanallah keutamaan. Maka kata Uqbah bin Amir, betapa indahnya ini bagus sekali. Tapi yang di depan berkomentar, yang tadi lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Begitu saya lihat, oh Umar yang berkata. Bagaimana katanya? Qala begitu yang dilihat, oh ternyata Umar radhiyallahu qala ini qad ra'aituka hina ji'ta anifan. Kata Umar berkata, sesungguhnya saya baru lihat kamu itu hina ji'ta anifan, kamu itu baru datang. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, tadi itu lebih indah karena Rasulullah bersabda gini, ma minkum min ahadin yatawaddau fayubligu au fayusbigul wudu'a, tidak ada dari salah seorang kalian yang berwudu dengan memperindah wudunya. Wudu yang tadi yang dijelaskan oleh Utsman, itulah wudu yang terindah. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berkata atau berdoa, asyhadu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hafalkan ini, gampang. Kalau kita sudah wudu, wudunya dengan wudu yang indah yang dijelaskan tadi oleh Utsman, terus dia berdoa, asyhadu alla ilaha illallahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi anna Muhammad berarti saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluhu, dan Rasulullah. Apa jaminannya? Ila futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Makanya kata Umar lebih indah. Maka dibuka semua pintu surga yang 8 itu, dibuka semua, dan dia boleh masuk dari pintu mana aja. Ini subhanallah indahnya kita dalam wudu. Kalau kita sudah memperindah wudu dengan wudu yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi, wudunya, jalannya ahlul hadis itu begini wudunya, bukan gaya ahli fikih yang setengah-setengah, sepotong-sepotong yang wajib-wajib, tidak, nggak ada keutamanya yang ini. Nah kalau kita sempurna dengan wudu seperti ini, terus dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, maka kata Rasulullah yang ini yang disebutkan oleh Umar tadi, dibukakan bagi dia itu semua pintu surga yang 8,
dan dia boleh masuk dari pintu surga mana saja. Maka semoga kita bisa berwudu dengan seindah-indahnya wudu, dan kita tetap jalannya ahlul hadis yang kita pakai, walaupun kita tadi dibeda-bedakan antara fardu wudu atau rukun wudu dengan sunnahnya. Pada saat prakteknya kita amalkan ini lengkap dengan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang itu tadi yang dijelaskan oleh Utsman. Maka kalau kita setelah wudu itu kita membaca doa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah, maka jaminannya itu dia akan dibukakan seluruh pintu surga yang 8, boleh masuk surga dari mana saja. Setelah itu kita sholat lagi 2 rakaat khusyuk, maka diampuni semua dosa-dosanya dan diwajibkan kita masuk surga. Maksudnya kita ditentukan bahwa menjadi ahli surga. Maka ini indah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.